semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak ibu hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Apakah sudah sarapan semuanya? Sudah, Bu. Oke. Sekarang sebelum memulai pelajaran kita pada hari ini, silakan berdoa terlebih dahulu. Ayo ketua kelas pimpin doanya. Berangkat. Oke, sebelum dimulai, ibu absen dulu terlebih dahulu. Ibrahim, Ibu. Kevin, Ibu. Raza, Ibu. Abdul. Ibu. Oke, ada semuanya ya. Oke, ibu lihat di sini di bawah mejanya masih terdapat beberapa sampah. Tugas Anda sekarang silakan kumpulkan sampahnya terlebih dahulu, lalu buang ke tong sampah. Kalau sudah ada semuanya? Sudah, Bu. Oke, bagus. Sekarang keluarkan semua buku yang berkaitan dengan matematika dan simpan semua buku yang tidak berkaitan dengan matematika. Apakah sudah? Sudah, Bu. Oke, bagus. Nah, sekarang pada hari ini itu kita mempelajari materi baru, yaitu mengenai himpunan. Akan tetapi sebelum kita masuk kepada materi baru ini, Ibu ingin sedikit mengulang mengenai materi pada minggu lalu. Nah, ada enggak Ananda yang masih ingat apa yang kita pelajari pada minggu lalu? Bilangan bulat, Bu. Ya, benar sekali. Jadi pada minggu lalu itu kita mempelajari bilangan Bulat. Ada yang masih ingat apa itu bilangan bulat? Bilangan yang terdiri dari bilangan caca dan bilangan bulat negatif, Bu. Ya, benar sekali. Jadi bilangan bulat yaitu bilangan yang terdiri dari bilangan caca dan bilangan bulat negatif. Kira-kira ada yang tahu apa itu bilangan caca? Tahu, Bu. Ya, silakan Kevin. Bilangan yang terdiri dari bilangan 0 dan bilangan positif, Bu. Ya, benar sekali. Jadi bilangan caca itu merupakan bilangan yang terdiri dari 0 dan bilangan bulat positif. Oke, alhamdulillah ya, semua anak-anak ibu sudah memahami materi bilangan bulat. Jika nanti ibu tanya mengenai materi ini, ibu berharap Ananda semua bisa menjawabnya dengan benar. Ya, Bu. Baik Ananda, kita masuk kepada materi himpunan. Sekarang coba Ananda perhatikan ke depan. Nah, di sini ibu memiliki beberapa gambar. Untuk gambar yang pertama, ada yang tahu ini gambar apa? Gambar buah, Bu. Oke, gambar buah. Kira-kira berapa jenis buah-buahan yang terdapat pada gambar ini? Banyak, Bu. Banyak. Kalau banyak berarti kita sebut sebagai sebuah kumpulan. Nah, jadi gambar ini merupakan kumpulan buah-buahan. Kemudian gambar yang kedua. Nah, kira-kira ada yang tahu ini gambar apa? Gambar hewan, Bu. Gambar hewan. Biasanya hewan kita jumpai di mana? Kumpulan hewan. Kebun binatang di hutan, Bu. Ya, benar sekali. Kebun binatang, hutan, biasanya kita menjumpai beberapa hewan. Kira-kira pada gambar ini berapa jenis hewan yang bisa Ananda ibu lihat? Oh, banyak, Bu. Banyak. Kalau banyak berarti kita sebut sebagai Kumpulan hewan. ya, benar sekali. Jadi di gambar ini itu kita sebut sebagai kumpulan hewan. Jadi anak-anak ibu sekalian ya, dari dua contoh yang sudah ibu berikan, buah dan hewan, kumpulan buah-buahan dan kumpulan hewan, ini merupakan salah satu contoh dari bentuk himpunan. Nah, dari yang contoh yang sudah ibu berikan, apakah Anda semua bisa memberikan contoh lain dari himpunan ini? Bisa, Bu. Ya, silakan. Abdul. Kumpulan buku. Oke, benar. Kumpulan buku. Ada yang lain? Ya, Bu. Ya, silakan. Rosa. Kumpulan buku. Ya, benar. Jadi kumpulan buku, kumpulan pena itu merupakan salah satu contoh dari himpunan. Nah, dari contoh-contoh yang sudah anak-anak ibu berikan, kira-kira ada yang bisa enggak? Apa itu pengertian himpunan? Saya tahu, Bu. Ya, silakan Ibrahim. Kumpulan benda-benda, Bu. Oke, bagus ya Ibrahim. Jadi, himpunan merupakan kumpulan dari benda. Nah, selanjutnya Ibu akan memberikan 4 contoh. Nah, di mana nanti dari 4 contoh ini silakan nanti Ananda sebutkan anggota-anggota dari himpunan ini. Oke, kita mulai ya. Contoh yang pertama, himpunan hewan berkaki 2. Nah, siapa ada yang tahu apa-apa saja hewan berkaki 2?
berkaki dua, ada kera, ayam, burung, angsa. Nah, jadi anak-anak ibu semuanya, angsa, ayam, burung, itik, kera itu merupakan anggota dari sebuah himpunan hewan berkaki dua. Jadi anggota himpunan dari hewan berkaki dua yaitu angsa, itik, burung, dan kera. Kemudian contoh yang kedua. Misalkan himpunan dari bilangan asli. Nah, siapa yang bisa menyebutkan bilangan asli itu apa saja? Saya, Bu. Ya. 1, Satu, 2, dua. 3, 4, 5, dan seterusnya. Oke, benar sekali ya. Jadi himpunan dari bilangan asli itu 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, angka-angka yang disebutkan oleh Abdul tadi itu merupakan anggota dari himpunan bilangan asli. Oke, kita masuk kepada contoh yang ketiga. Silakan anak-anak ibu perhatikan ke depan. Yaitu coba anak-anak ibu sebutkan anggota dari himpunan orang-orang cantik di kelas 7. Siapa-siapa saja? Atika Bahiana, Atika, lalu Bagia, Dia, Salwa, Benny, Zahra. Oke, banyak ya yang cantik di kelas ini. Kemudian ibu berikan contoh keempat. Oke, sekarang contoh yang keempat, himpunan orang-orang pintar di kelas 7. Ayo, siapa-siapa saja yang pintar? Ibrahim, lalu Abdul. Siapa lagi? Oke, ternyata banyak ya di kelas ini yang cantik dan yang pintar. Alhamdulillah. Sekarang ibu mau bertanya satu persatu. Oke, sekarang ibu mau tanya Ibrahim. Siapa yang menurut Ibrahim orang yang cantik di kelas ini? Benny, Bu. Ini. Kalau menurut Razak? Bagia, Bu. Zakia. Kalau menurut Kevin gimana? Siapa yang cantik? Salwa, Bu. Salwa. Beda-beda ya yang menurut Ibrahim, Kevin, Razak yang cantik ya. Sekarang ibu mau dengar Abdul. Siapa orang yang pintar menurut Abdul di kelas ini? Zahra, Bu. Zara. Kalau menurut Ibrahim? Benny, Bu. Ini. Nah, jadi beda-beda ya pendapat Anda semua mengenai orang yang cantik dan orang yang pintar. Nah, tolong perhatikan ke depan semuanya. Jadi anak-anak ibu semuanya, orang-orang cantik dan orang-orang pintar itu tidak bisa kita sebut sebagai sebuah himpunan. Nah, mengapa demikian? Karena orang-orang cantik dan orang-orang pintar itu masing-masing pendapat dari Anda semua itu berbeda. Nah, dari 4 contoh tadi, kira-kira ada nggak yang bisa menjelaskan pengertian himpunan secara lengkap? Ada yang tahu? Saya, Bu. Ya, silakan Kevin. Kumpulan benda-benda yang jelas isinya, Bu. Ya, benar sekali ya Kevin. Nah, jadi himpunan itu merupakan kumpulan-kumpulan benda yang jelas isinya. Atau dengan kata lain, himpunan yaitu kumpulan objek tertentu yang memiliki definisi yang jelas. Oke, sampai di sini apakah paham mengenai definisi himpunan? Paham, Bu. Oke, alhamdulillah. Baiklah Anda semuanya, di sini sebuah himpunan itu dalam matematikanya bisa kita tuliskan dengan nama himpunan dan beberapa lambang lainnya. Oke, silakan perhatikan ke depan. Misalnya, ibu bikin himpunan A, hewan berkaki 4. Apa tadi himpunan A? Hewan berkaki 4. Hewan berkaki 4. Maka dapat kita tuliskan himpunan apa tadi namanya? Himpunan A. Kita tulis A. Oke. Jadi di dalam himpunan itu dapat kita tuliskan jadi tadi kalimatnya himpunan A, hewan berkaki 4. Maka kita dapat dituliskan tadi nama himpunannya yaitu himpunan A. Ditulis dengan huruf A kapital atau A besar. Kemudian kita tulis dengan tanda sama dengan. Kemudian di antara hewan berkaki 4 kita beri tanda kurung kurawal. Nah, ini namanya tanda kurung kurawal. Kalau kurung biasa bentuknya seperti ini, akan tetapi kurung kurawal bentuknya seperti ini. Sampai di sini apakah jelas Anda semuanya? Paham, Bu.
Oke, nama himpunan itu kita simbolkan dengan huruf. Kapital. Kemudian apa lagi? Dengan Kemudian kurung kurawal. dibatasi dengan kurung kurawal. Oke, bagus ya. Nah, selain penulisan tadi, di dalam himpunan itu juga bisa kita gambarkan dengan diagram Venn. Nah, apakah anak ibu sudah pernah mendengar diagram Venn? Belum pernah, Bu. Belum. Nah, diagram Venn. Nah, jadi yang dimaksud dengan diagram Venn ini itu merupakan suatu gambar dari himpunan yang suatu gambar dari anggota himpunan di dalam himpunan semesta. Jadi tadi kan sudah tahu anak-anak ibu semua himpunan. Apa tadi himpunan? Kumpulan benda-benda, Bu. Yang jelas. Yang jelas. Oke, jadi itu himpunan. Nah, kalau himpunan semesta, ibu berikan satu contoh. Misalnya, nah, himpunan semesta ini itu dilambangkan dengan S besar. S besar. Oke. Jadi di sini anggota dari himpunan A itu 1, 2, 3. Himpunan semestanya yaitu bilangan bulan. Nah, jadi di sini anak-anak ibu semuanya, himpunan semesta ini yaitu himpunan yang mencakup semua objek dari A. Nah, misalkan contoh yang lain. Nah, tadi kan angkanya 1, 2, 3. 0, 1, 2, 3. Berarti himpunan semesta bilangan bilangan caca. Jadi A ini termasuk ke dalam bilangan caca. Jadi di sini fungsi diagram Venn itu nantinya akan menggambarkan anggota dari himpunan A. Nanti bisa kita gambarkan itu fungsi dari diagram Venn. Nah, di sini ada nggak yang bisa memberikan contoh suatu himpunan, kemudian himpunan semestanya apa? Ada yang tahu? Ya, silakan Abdul. Pena, buku, dan roll Ya. termasuk semesta alat tulis, Bu. Oke, benar. Jadi misalnya, oke, benar sekali ya Abdul. Jadi di sini yang dicontohkan Abdul yaitu anggota dari A misalnya, katanya buku, pena, roll. Jadi semestanya alat tulis, himpunan dari alat tulis. Oke, sampai di sini apakah anak-anak ibu semua paham mengenai pengertian dari diagram Venn? Alhamdulillah, paham, Bu. Jadi di sini anak-anak semuanya, tolong perhatikan ke depan. Untuk gambar dari diagram Venn ini sendiri, yaitu bisa kita gambar. Kita contohkan yang dicontohkan Abdul. Buku, pena, roll itu termasuk semestanya alat tulis. Nah, untuk menggambarkannya ke dalam diagram Venn, S ini tadi apa? Semesta. Kemudian ini nama himpunannya A. Kemudian yang bulat ini disebut dengan kurva. Maka kita tulis apa-apa saja tadi himpunan A. Apa tadi yang disebutkan Abdul? Buku, pena, buku, roll. Nah, jadi pena, buku, roll itu kita tulis di dalam kurva. Kemudian semestanya di sini. Kemudian semestanya tadi kan alat tulis. Berarti kita tuliskan di luar ini selain dari alat tulis pena, buku, dan roll. Kira-kira apa alat tulis yang lain? Penghapus. Kita tulis luar penghapus, pensil. Nah, jadi untuk menggambar diagram Venn, anggota dari himpunan A kita tulis di dalam kurva, sementara himpunan semesta yang lain, anggota dari semesta yang lain kita tulis di luar kurva. Nah, diagram Venn sendiri itu digambarkan dengan persegi 4. Oke, sampai di sini apakah Anda paham mengenai diagram Venn? Sekarang Ibu mau bagi Anda semua menjadi 2 kelompok. Silakan, ini kelompok 1 dan ini kelompok 2. Apakah sudah berkelompok Anda semuanya? Oke, kalau sudah, sekarang Ibu akan menampilkan suatu media. Jadi ini namanya media susunan atau susunan himpunan. Jadi di sini nanti manfaat. Sebelumnya Ibu jelaskan manfaat dan cara penggunaannya dulu. Coba Anda Ibu perhatikan ke depan. Nah, jadi di sini manfaat dari media susunan ini yaitu Anda semua bisa menyusun himpunan di dalam media ini. Kemudian cara penggunaannya di sini lingkaran, 2 lingkaran yang berwarna kuning dan hijau itu kita ibaratkan sebagai sebuah kurva. Kemudian dalam sebuah kotak
lihat ini terdapat di sebelah kanan ibu itu terdapat beberapa gambar. Kemudian di sebelah kiri terdapat angka dan kemudian di tengah-tengahnya itu terdapat beberapa nama himpunan. Nah, jadi tugas Ananda di sini nanti ibu akan menunjuk satu orang perwakilan temannya untuk ke depan. Kemudian teman-temannya yang lain membantu apa-apa saja anggota himpunan yang nanti akan ibu sebutkan. Nah, misalnya ibu beri contoh ya. Misalnya ibu sebutkan nanti hewan-hewan himpunan A, hewan-hewan berkaki dua. Lalu anak ibu tuliskan dalam bentuk diagram Venn-nya. Misalnya buat ini kurvanya, ini nama anggotanya di mana. Terus tadi nama himpunannya A, ambil di sini anggotanya A. Kemudian cari lagi gambar-gambar binatang yang berkaki dua. Kemudian misalnya ibu sebutkan anggota himpunan A hewan berkaki dua. Kemudian ibu sebutkan lagi semestanya hewan-hewan di dunia misalnya ya. Berarti berikan gambar-gambar yang lain. Nah, apakah sampai di sini paham anak ibu cara penggunaan medianya? Oke, silakan sekarang coba perwakilan dari kelompok 1 maju ke depan. Oke, sekarang Ibrahim coba buat dalam media surat ini himpunan A alat transportasi darat, kemudian himpunan semestanya alat transportasi. Oke, nama himpunannya tadi yaitu himpunan A. Ayo teman-temannya bagaimana? Oke, kata-kata teman-temannya di atas kurva, kata teman-temannya. Berarti kurvanya digeser ke? Oke, sama. Oke, bagus. Kemudian tadi apa perintahnya? Alat transportasi darat, Bu. Oke, silakan cari yang mana saja alat transportasi darat. Kereta api, Bu. Oke. Coba tanya teman-temannya, apa lagi teman-teman? Mobil. Mobil, oke. Tanya apa lagi? Bis, Bu. Yes, oke. Terus, kemudian himpunan semestanya alat-alat transportasi. Terus semuanya, Bu. Ya. Oke, silakan duduk ya Ibrahim. Oke, dari kelompok 1 ini sudah bagus ya. Jadi cara penggunaan media ini yaitu himpunan A, terus anggota transportasi darat kereta api, mobil dan bus kata kelompok 1. Kemudian semesta yang lain itu kapal dan udara. Selanjutnya, silakan kerjakan LKPD-nya yang sudah diberikan. Ini LKPD-nya. Oke, apakah sudah selesai anak-anak ibu semuanya mengerjakan LKPD-nya? Sudah, Bu. Oke, kalau sudah silakan masing-masing dari kelompok itu menampilkan hasil diskusinya. Silakan kelompok 1 bacakan hasil diskusinya terlebih dahulu. Jenis himpunan ada 3 macam, yaitu 1. Himpunan semesta, 2. Himpunan kosong, dan 3. Himpunan bagian. Ya. Himpunan semesta adalah himpunan yang memuat semua objek. Ya. Himpunan kosong adalah himpunan yang tidak memiliki anggota, dan himpunan bagian adalah anggota himpunan A, bagian dari anggota himpunan B. Oke, bagus ya presentasi dari kelompok 1. Kemudian silakan bacakan hasil diskusi dari kelompok 2. Operasi himpunan. 1. Irisan. Irisan adalah himpunan yang memiliki di anggota yang sama. 2. Gabungan adalah gabungan 2 himpunan. Dan 3. Selisih adalah anggota himpunan A tidak memuat B. 4. Komplement, yaitu anggota himpunan semesta kecuali anggota himpunan A. Oke, bagus ya hasil diskusi dari kelompok 1 dan kelompok 2.